Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa memaparkan materi kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi tentang potensial listrik. Sebelum masuk ke pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Maela Fitrianingsih. Yang kedua, ada Muhammad Apip Maksum. Yang ketiga, ada Muhammad Hafiz Ar-Rasyid. Yang keempat, ada Nyimas Endang Permatasari. Dan yang terakhir, ada Prananda Diana Putri. Langsung saja ke pembahasan. Di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama, partikel bermuatan di dalam ruangan yang mengandung medan listrik, maka partikel yang semula diam akan bergerak. Pada gambar 1 yang ada di samping, memperlihatkan partikel bermuatan Q yang bergerak dari R vektor 1 ke R vektor 2, di mana partikel tersebut berada dalam sebuah medan listrik atau panah berwarna merah. Yang ketiga, kerja diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari R vektor 1 ke R vektor 2. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Nyimas Endang Permatasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik. Dilihat gambar 1, perpindahan posisi partikel bermuatan Q pada sebuah medan listrik. Misalkan, muatan listrik Q berada dalam ruang yang memiliki medan listrik vektor E dikali vektor R. Maka gaya yang dialami muatan tersebut adalah vektor E dikali vektor R sama dengan Q vektor E dikali vektor R. Dengan demikian, kerja W12 yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari posisi vektor R1 ke posisi vektor R2 sama dengan W12 sama dengan integral vektor R1 vektor R2 dikali vektor F dikali vektor R dikali D vektor R sama dengan Q integral vektor 1 vektor 2 dikali vektor E dikali vektor R dikali D vektor R. Gaya listrik adalah gaya konservatif. Apabila usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya ketika benda mulai bergerak dari posisi awal hingga benda kembali lagi ke posisi awal sama dengan 0 disebut sebagai gaya konservatif. Dengan menggunakan definisi bahwa kerja oleh gaya konservatif sama dengan negatif perubahan energi potensial sehingga dapat ditulis delta U sama dengan negatif W12 U dikali vektor R2 dikurangi U vektor R1 sama dengan negatif Q integral vektor R1 vektor R2 dikali vektor E dikali vektor R dikali D vektor R. U dikali vektor R2 sama dengan U vektor R1 dikurangi Q integral vektor 1 integral vektor 2 dikali vektor E dikali vektor R dikali D vektor. U vektor R1 adalah energi potensial listrik pada posisi acuan vektor R1 dan U vektor R2 adalah energi potensial listrik pada posisi acuan vektor R2. Menentukan energi potensial. Dilihat dari gambar 2, menentukan energi potensial muatan Q kecil di sekitar muatan Q besar. Hitung energi potensial sebuah partikel yang bermuatan Q kecil yang berada pada jarak R dari muatan lain Q besar. Medan listrik adalah vektor E Q besar sama dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali Q besar dibagi R pangkat 2 dikali vektor R
Jadi di sini ada rumus turunannya, bisa dilihat saja di situ. Disimpulkan, jika R1 sama dengan T hingga dan energi potensial listrik ditetapkan U dikali R1 sama dengan U T hingga sama dengan 0, maka diperoleh U dikali R sama dengan 0 dikurangi Q kecil dikali Q besar dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali 1 dibagi T hingga dikurangi 1 dibagi R sama dengan 1 dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali Q kecil dikali Q besar dibagi R. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang potensial listrik atau tegangan listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan listrik. Yang dirumuskan, potensial listrik sama dengan energi potensial per muatan listrik, atau V vektor R sama dengan U vektor R per Q. Selanjutnya yaitu potensial listrik sebuah partikel. Sebelumnya telah dibahas bahwa kuat medan listrik pada jarak R dari partikel bermuatan Q adalah E vektor sama dengan 14Pi E0 dikali Q R kuadrat dikali R. Potensial listrik pada jarak R dari partikel tersebut dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Dapat dilihat yaitu VR sama dengan VR1 dikali integral EdR. Dengan menetapkan bahwa pada jarak tak berhingga besar potensial sama dengan 0, maka VR sama dengan 1/4Pi E0 dikali QR. Selanjutnya materi potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel. Terdapat 3 partikel berada pada posisi seperti pada gambar di samping. Muatan masing-masing partikel adalah Q1 sama dengan 2 μ Coulomb, Q2 sama dengan 4 μ Coulomb, dan Q3 sama dengan -5 μ Coulomb, di mana koordinat posisi masing-masing muatan adalah R1 pada posisi 2J meter, R2 pada posisi 2I-3J meter, R3 pada posisi 4I plus J meter, dan R sama pada posisi 4I plus 4J meter. Berapa potensial listrik di titik P yang berada di koordinat R posisi 4I plus 4J meter. Jarak masing-masing muatan ke titik pengamatan adalah dapat dilihat pada video, yaitu R1 sama dengan akar 20 meter, R2 sama dengan akar 53 meter, R3 yaitu sama dengan 3 meter. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Habib tentang potensial listrik yang dihasilkan banyak partikel. Potensial di titik P yang dihasilkan masing-masing muatan ada V1, V2, dan V3. Rumusnya adalah 1/4Pi epsilon 0 dikali Q per R. Untuk V1 diperoleh tegangan sebesar 4025 volt. Untuk V2 diperoleh sebesar 4945 volt. Dan untuk V3 diperoleh sekitar minus 15.000 volt. Untuk potensial total di titik P adalah V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Diperoleh tegangan sebesar minus 6030 volt. Selanjutnya ada potensial momen dipol. Momen dipol sebagai dua muatan yang besarnya sama tetapi berbeda tanda dan dipisahkan oleh jarak tertentu atau tidak berimpit. Terlihat di gambar ada dua muatan, yaitu Q negatif dan Q positif. Lalu di sini ada menentukan potensial di sekitar momen dipol. Jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka dapat dilakukan aproksimasi θ1 isomorf dengan θ2 isomorf dengan θ, sehingga delta R1 sama dengan D per 2 dikali cos θ, delta R2 sama dengan D per 2 dikali cos θ. Potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan negatif Q adalah V1 sama dengan min 1/4Pi epsilon 0 dikali Q per R1. Potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan positif Q adalah V2 sama dengan 1/Pi epsilon 0 dikali Q per R2. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang menentukan potensial di sekitar momen dipol. Terlihat pada gambar di sini, apabila dilihat dari jauh, dua muatan momen dipol tampak sangat berdekatan, hampir berimpit, sehingga muatan total momen dipol yang terukur 0. Namun jika diamati dari dekat, momen dipol tampak sebagai dua muatan yang terpisah. Nah, dalam gambar ini, kita ingin menentukan potensial di sekitar suatu momen dipol. Untuk mudahnya, lihat skema pada gambar tersebut. Kita akan menghitung potensial pada jarak R dari pusat momen dipol atau titik tengah antara dua muatan yang membentuk sudut theta dengan sumbu momen dipol. Tampak di gambar tersebut, jarak titik pengamatan ke muatan min Q adalah R1. Kemudian, jarak titik pengamatan ke muatan plus Q adalah R2. Setelah itu, kita cari hubungan di antara R1, R2, dan R dengan bantuan gambar yang ada. Setelah menghasilkannya, ada rumus yang pada gambar. Kemudian yang kedua, menentukan potensial di sekitar momen dipol. Pada gambar di sini menunjukkan bahwa menentukan potensial di titik P yang dihasilkan oleh dipol listrik. Potensial total di titik P akibat muatan min Q dan plus Q menjadi P sama dengan P1 tambah P2. Yang ketiga yaitu menentukan potensial di sekitar momen dipol. Ketahui di gambar di sini menentukan potensial di titik P yang dihasilkan oleh dipol listrik. Untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, kita dapat mengakrimasi R1 sama dengan R1 R2 sama dengan R1 R2 dikali R2 sama dengan R dikali R sama dengan R kuadrat. Maka akan dihasilkan rumus sebagai berikut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi tentang potensial listrik. Untuk kesimpulannya, bila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam sebuah medan listrik, maka medan itu akan mengarahkan sebuah gaya yang dapat melakukan kerja pada partikel tersebut. Nah, partikel kerja tersebut selalu dapat dinyatakan dalam energi potensial listrik yang besarnya bergantung pada kedudukan partikel bermuatan itu dalam medan listrik. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.